Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hofidotul Fi'liana Dewi dengan nomor NPM 233111042. Di sini saya akan mempresentasikan distribusi frekuensi. Pengertian: distribusi frekuensi adalah metode untuk menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik yang menunjukkan frekuensi atau jumlah kemunculan setiap kategori atau interval data. Ini adalah cara yang efektif untuk merangkum dan menganalisis data sehingga memudahkan kita untuk melihat pola atau tren tertentu dalam data tersebut. Pada dasarnya, distribusi frekuensi mengatur data ke dalam kelompok-kelompok interval dan menghitung beberapa banyak nilai yang jatuh dalam setiap kelompok tersebut. Distribusi frekuensi sering digunakan dalam statistik dan analisis data karena membantu dalam memahami data, visualisasi data, analisis lebih lanjut. Secara keseluruhan, distribusi frekuensi adalah alat yang sangat berguna untuk merangkum, menyajikan, dan menganalisis data secara efektif. Tujuan yang pertama menyederhanakan data, mengorganisir data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan tren, memungkinkan kita melihat pola atau tren dalam data. Yang ketiga, mendukung analisis statistik, membantu dalam perhitungan statistik seperti mean, median, dan standar deviasi. Yang keempat, visualisasi data, memudahkan penyajian data melalui grafik seperti histogram atau diagram data. Komponen interval kelas, rentang nilai yang digunakan untuk mengelompokkan data. Contohnya, jika kita mengelompokkan tinggi badan siswa dalam interval 150 sampai 159 cm, 160 sampai 169 cm, 170 sampai 179 cm. Tepi kelas, batas bawah dan atas yang lebih halus untuk setiap interval kelas. Contoh seperti tepi kelas untuk interval 0 sampai 10 adalah min 0,5 hingga 10,5. Titik tengah, midpoint, nilai tengah dari kelas interval dihitung dengan titik tengah sama dengan batas bawah tambah batas bawah atas per 2. Contoh untuk kelas 10 min 9, 10 kurang 9. Titik tengah sama dengan 10 tambah 9 per 2 sama dengan 14,5. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi atau kelas dengan total data, biasanya dinyatakan dalam bentuk desimal atau persentase. Frekuensi relatif memberikan gambaran proporsi data dalam setiap kelas. Seperti rumusnya, frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas per total frekuensi dikali 100%. Contohnya misalkan terdapat 10 data dengan 4 data berada dalam kelas 10 sampai 19, maka frekuensi relatif sama dengan 4 per 10 dikali 10% sama dengan 40%. Frekuensi kumulatif adalah jumlah total frekuensi dari kelas pertama hingga kelas tertentu secara berurutan. Rumus frekuensi kumulatif untuk kelas ke n min n, frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi kumulatif n-1 sama dengan frekuensi kelas. Contoh, jika frekuensi masing-masing kelas adalah 4,6 dan 5, 4, 6, dan 5, kelas pertama frekuensi kumulatif sama dengan 4, kelas kedua frekuensi kumulatif 4 tambah 6 sama dengan 10, kelas ketiga frekuensi kumulatif 10 tambah 5, 15. Frekuensi kumulatif kelas terakhir akan sama dengan total frekuensi data. Lebar kelas adalah selisih antara batas atas dan batas bawah suatu kelas interval. Rumus lebar kelas, batas sama dengan batas kelas kurang batas bawah kelas. Contoh untuk kelas interval 10 dikurang 9, lebar kelas sama dengan 9 kurang 10 sama dengan 19 kurang 10 sama dengan 10.
Selanjutnya, dalam distribusi frekuensi, panjang dalam distribusi frekuensi, panjang kelas sama dengan lebar kelas. Keduanya merujuk pada jarak antara batas atas dan batas bawah suatu kelas interval. Rumus panjang kelas sama dengan batas atas kelas sama dengan batas min dikurang batas bawah kelas. Contoh, untuk kelas interval 20 dikurang 29, panjang kelas 29 dikurang 20 sama dengan 10. Contoh soal, seorang guru mencatat nilai ujian dari 20 siswa. Berikut adalah data nilai ujian tersebut: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan seterusnya. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, tentukan kelas interval. Misalkan kita tentukan 5 kelas interval. Yang kedua, hitung rentang nilai maksimum sampai nilai minimum 100 sampai 55 sama dengan 45. 100 dikurang 55 sama dengan 45. Yang ketiga, lebar kelas. Rentang dibagi dengan jumlah kelas sama dengan 45 per 5 sama dengan 9. Buat tabel frekuensi dan frekuensi kumulatif. Ada kelas rentang frekuensi F, frekuensi kumulatif CF, kelas 1, 55 sampai 63, rentangnya 55 sampai 53, frekuensinya 4, frekuensi kumulatifnya 4. Kelas kedua 64 sampai 72, frekuensinya 4, frekuensi kumulatifnya 8. Kelas ketiga 73 sampai 81, frekuensinya 4, frekuensi kumulatifnya 12. Kelas keempat rentangnya 82 sampai 90, frekuensinya 4, frekuensi kumulatifnya 16. Kelas kelima 91 sampai 99, frekuensinya 4, frekuensi kumulatifnya 20. Penyelesaiannya, frekuensi 1 terdapat 4 nilai dalam rentang 55 sampai 63. Frekuensi kumulatif 4. Frekuensi kelas 2 terdapat nilai dalam rentang 64 sampai 72. Frekuensi kumulatifnya 4. Kelas 1 tambah 4 kelas 2 sama dengan 8. Frekuensi kelas 3 terdapat 4 nilai dalam rentang 73 sampai 81. Frekuensi kumulatif 8 kelas 2 ditambah 4 kelas 3 sama dengan 12. Frekuensi kelas 4 terdapat nilai dalam rentang 82 sampai 90. Frekuensi kumulatifnya 12 kelas 3 dan ditambah 4 kelas 4 sama dengan 16. Frekuensi kelas 5 terdapat nilai 4 dalam rentang 91 sampai 99. Frekuensi kumulatifnya 16 kelas 4 ditambah 4 kelas 5 sama dengan 20. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.